2 ruang Li Mengyao dan Chen Tingting datang ke ruang tamu dan duduk. Mengyao Yu sekarang hamil dan Anda tidak bisa lari cepat saat menghadapi bahaya. Aku harus mengirimmu kembali, kata Chen Tingting dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Tingtingit benar-benar baik-baik saja. Lihat, aku baik-baik saja, lagi pula, bahkan jika kau mengirimku pergi sekalipun. Li Jie masih akan menemukan kesempatan untuk menyerangku di masa depan. Dan sekarang Li Jie telah dipenjara, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyakitiku lagi. Li Mengyao menghibur. Benarkah Mengyao, apakah kita masih akan menjadi teman baik di masa depan? Tanya Chen Tingting. Dengan antisipasi yang berkilauan di matanya. Tentu saja Li Mengyao berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Chen Tingting menunjukkan senyum cerah di wajahnya dan dengan gembira mengobrol dengan Li Mengyao. Keduanya mengobrol dengan gembira seolah-olah mereka telah melupakan hal tidak menyenangkan yang terjadi sebelumnya. Oh Mengyao, apartemenmu yang besar di gedung ini sangat bagus, luas, memiliki pemandangan yang bagus. Dan didekorasi dengan mewah, kata Chen Tingting dengan emosi. Kemudian Chen Tingting mulai mengeluh tentang hal-hal aneh yang dia temui di tempat kerja sementara Li Mengyao mendengarkan sambil tersenyum dan menjawab dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat Chen Tingting dengan gembira berdiri mengucapkan selamat tinggal kepada Li Mengyao dan pulang. Sayang, ayo jalan-jalan, Li Mengyao berteriak. Aku di sini. Lin Xuan keluar dari kamar tidur dan berkata sambil tersenyum. Kemudian Lin Xuan mengajak Li Mengyao jalan-jalan di lingkungan sekitar bawah. Saat berjalan-jalan, Lin Xuan tiba-tiba menyadari bahwa istrinya tampak memiliki sesuatu di mulutnya. Dia mengunyah dengan lembut dari waktu ke waktu, senyum puas di wajahnya. Istri, apa yang sedang kamu makan? Lin Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tofis Li Mengyao berbalik dan berkata sambil tersenyum. Suamiku juga menginginkannya. Lin Xuan tersenyum tipis. Aku punya beberapa lagi di tasku, kata Li Mengyao sambil mengulurkan tangan kecilnya dan mengambilnya ke dalam tasnya. Lin Xuan meraih tangan kecil Li Mengyao dan menunjukkan senyum khasnya. Wajah Li Mengyao memerah pada awalnya, lalu dia menggelengkan kepalanya ke kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Dia dengan lembut berdiri berjinjit dan memasukkan permen ke mulut Lin Xuan dari mulut ke mulut. Ibu. Seseorang menciumku. Pada saat ini sebuah suara anak kecil datang dari belakang. Bab 125 istri aku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Li Mengyao langsung panik dan melihat ke belakang dengan cepat. Dia melihat seorang anak laki-laki yang tampak berusia sekitar 6 atau 7 tahun menatap mereka dengan sepasang mata besar yang penasaran, seolah-olah dia sedang mempelajari sesuatu yang menarik. Pada saat ini, seorang wanita berusia 30-an datang. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia segera menutupi mata anak kecil itu dengan tangannya dan berkata dengan cemas. Jangan lihat. Kemudian dia mengangkat anak kecil itu dan berjalan pergi sambil bergumam. Tidak bisakah kamu kembali dan berciuman lagi? Anak muda zaman sekarang benar-benar. Mendengar ini, wajah Li Mengyao langsung memerah sampai ke telinganya, dan dia berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk merangkak masuk. Dia tidak lagi peduli dengan senyum main-main Lin Xuan di sampingnya dan berjalan maju dengan cepat dengan kepala tertunduk. Melihat ini, Lin Xuan buru-buru mengejarnya dan berkata dengan prihatin. Wife walk pelan-pelan, jangan cemas, hati-hati. Dia masih memiliki senyum sinis di wajahnya. Ini semua salahmu, Li Mengyao bergumam dengan marah. Tapi langkahnya sama sekali tidak melambat. Keduanya terus berjalan maju dan segera mendengar suara musik riang. Kamu adalah awan terindah di langitku, biarkan aku menggunakan hatiku untuk menjagamu di sini. Tetap di sini. Ternyata itu adalah suara musik dansa persegi. Li Mengyao memegang tangan Lin Xuan dan perlahan berjalan menuju suara musik. Setelah beberapa lama mereka menemukan sekelompok wanita parubaya yang sedang menari. Mereka menari mengikuti irama musik, wajah mereka dipenuhi dengan sukacita dan senyum bahagia. Istri, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu juga ingin menari? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Li Mengyao memutar matanya tanpa berkata-kata setelah mendengar ini. Lihat siapa itu, dia mengulurkan jari telunjuknya yang ramping dan menunjuk dengan ringan. Lin Xuan melihat ke arah yang dia tunjuk. Dan melihat sosok Zena Komogo muncul di hadapannya. Ibu, serunya kaget. Saat ini, Huang Xifang berdiri di tengah kerumunan dengan senyum bahagia di wajahnya menari dengan gembira mengikuti irama musik. Aku sudah lama tidak melihat ibuku menari sebahagia ini. Li Mengyao tersenyum lembut dengan sedikit emosi di matanya. Ibu bisa menari dengan gembira seperti ini setiap hari mulai sekarang, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Ya, Li Mengyao tersenyum cerah pada Lin Xuan. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Mengarahkan kamera ke Huang Xifang yang sedang menari dengan gembira menekan tombol rana dan merekam momen indah ini. Setelah pembuatan film, Lin Xuan dan Li Mengyao juga pergi dengan tenang. Sayang sekali saya tidak membawa kamera Nikon Z72 saya dalam jalan-jalan kali ini. Saya akan membawanya lain kali untuk mengambil beberapa foto. Setelah mereka selesai jalan-jalan, mereka pulang. Saat itu larut malam, Lin Xuan sedang berbaring di ranjang yang empuk, memainkan rambut halus Li Mengyao di tangannya. Merasakan sentuhan lembut rambutnya meluncur melalui ujung jarinya. Suami, berhenti bermain. Li Mengyao meletakkan teleponnya. Mengangkat kepalanya dan menatapnya berpura-pura marah, tetapi tidak ada kekuatan jerah di matanya. Bahkan ketika seekor anak kucing marah, bukankah ia tetaplah seekor anak? Lin Xuan sama sekali tidak takut dan terus memainkan permainannya sendiri. Sayang, bisakah kita pergi ke pedesaan besok? Li Mengyao dengan lembut mendorong Lin Xuan menjauh dan berkata dengan nada agak sedih. Ketika Lin Xuan mendengar kata-kata istrinya, dia mengangkat kepalanya, matanya penuh perhatian dan kelembutan. Mengapa kamu tiba-tiba ingin pergi ke pedesaan? Besok adalah peringatan kematian ayahku, aku ingin pergi menemuinya.
Li Mengyao menekan wajah kecilnya ke dada Lin Xuan dan berbisik. Tentu saja, aku juga ingin bertemu ayah mertuaku. Lin Xuan memeluk Li Mengyao dengan mesra dan dengan lembut membelai punggungnya yang lembut. Kami akan segera kembali setelah selesai menonton. Li Mengyao melanjutkan. Oke, kata Lin Xuan lembut. Li Mengyao perlahan mengangkat kepalanya. Dan matanya yang indah menatap dalam-dalam mata Lin Xuan, matanya penuh cinta dan syukur. Dia bertanya dengan lembut, suami. Kenapa kamu tidak pernah bertanya tentang kerabat saya dari pihak ayah saya? Lin Xuan tersenyum tipis dan menjawab dengan lembut, jika kamu tidak ingin mengatakannya saya tidak akan bertanya. Ketika Li Mengyao mendengar kata-kata ini, perasaan hangat melonjak di hatinya dan matanya menjadi basah. Dia menggigit bibirnya dengan ringan dan melanjutkan, sebenarnya. Kakek nenek saya dulu sangat menyayangi saya, tetapi semuanya berubah setelah ayah saya meninggal. Ketika keluarga paman saya memiliki seorang anak laki-laki, kakek saya mulai menganggap kami sebagai beban dan secara bertahap menjauhkan diri dari kami. Ketika dia mengatakan ini, suaranya menjadi pelan seolah-olah dia sedang mengingat masa lalu yang menyakitkan. Lin Xuan mendengarkan dengan tenang. Dia bisa merasakan sakit batin dan ketidakberdayaan istrinya. Lin Xuan mengulurkan tangan dan memegang erat tangan kecilnya, memberinya kekuatan dan dukungan. Li Mengyao melanjutkan untuk menceritakan kisahnya. Kakek percaya bahwa anak perempuan akan selalu menikah ketika mereka dewasa, jadi dia memperlakukan cucunya sebagai harta karun. Kemudian ibu saya tidak tahan lagi dan bertengkar hebat dengan kakek saya. Dia akhirnya memutuskan untuk membawa saya dan memutuskan hubungan dengan mereka. Sejak saat itu ibu dan anak perempuan saling bergantung. Saat dia berbicara, air mata menggenang di matanya dan dia menyekanya dengan tatapan terluka. Istriku, kamu punya aku sekarang, jadi kamu tidak perlu peduli dengan mereka. Lin Xuan menatapnya dengan sakit hati, dengan lembut memegangi pipinya, dan menghiburnya dengan lembut. Dia dengan hati-hati menyeka air mata dari wajahnya. Matanya penuh tekad. Ya, Li Mengyao mengangguk dengan air mata haru yang berkilauan di matanya. Tetapi sudut mulutnya sedikit Lin Xuan menundukkan kepalanya dan menekan dahinya ke dahi Li Mengyao, lalu bertanya dengan lembut. Apakah kamu masih sedih? Li Mengyao berkedip, senyum melintas di matanya. Sedikit. Lin Xuan tersenyum dan terus bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Li Mengyao menutup mata indahnya dan berkata sambil tersenyum, aku ingin ciuman. Lin Xuan menatap penampilannya yang lucu dan merasakan perasaan hangat di hatinya. Dia dengan lembut mencium bibir Li Mengyao. Bab 126 Ayah. Saya menjalani kehidupan yang sangat baik. Waktu dengan cepat tiba keesokan paginya setelah menyelesaikan sarapan Lin Xuan dan Li Mengyao bersiap untuk berangkat. Ayah Li Mengyao. Li Qingyang telah dimakamkan di kampung halamannya sejak kematiannya. Kampung halaman ini terletak di desa Li, sebuah desa kecil terpencil di kota Jingshui. Cukup jauh dari kota dan membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk berkendara ke sana. Momaren, apa kamu tidak ikut dengan kami? Li Mengyao bertanya pada ibunya. Aku sudah pernah ke sana sebelumnya saat festival Qingming, jadi tidak perlu pergi lagi kali ini. Kalian berdua bisa pergi sendiri, jawab Huang Xifang. Sebenarnya, Huang Xifang juga ingin pergi sekali, tapi dia berharap untuk meninggalkan ruang sendiri untuk Lin Xuan dan Li Mengyao sehingga mereka dapat menghadapi Li Qingyang dengan lebih baik. Oke, kalau begitu. Suami Ayo pergi. Li Mengyao mengangguk lalu menggandeng tangan Lin Xuan dan berjalan keluar rumah bersama. Keduanya datang ke Maybach yang diparkir di bawah Lin Xuan dengan hati-hati membantu Li Mengyao duduk di kursi penumpang lalu dia kembali ke kursi pengemudi mulai mobil. Dan perlahan keluar dari komunitas Times Garden. Mereka pertama membeli beberapa pernak-pernik di jalan dan kemudian langsung menuju ke desa Li. Istri, tidakkah kamu ingin tidur sebentar di jalan? Lin Xuan berkata kepada Li Mengyao dengan lembut. Biasanya Li Mengyao akan langsung tertidur begitu naik bus, tapi hari ini dia duduk dengan tenang di kursinya dengan mata kosong. Seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya. Sayang, aku tidak bisa tidur, kata Li Mengyao. Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia menatap istrinya dengan sedih dan menghiburnya, kalau begitu, mari kita putar musik. Mungkin mendengarkan musik bisa membantu membuatmu rileks. Saat dia berbicara, dia menyalakan stereo mobil dan memilih beberapa lagu yang ringan. Setelah mendengar ini, Li Mengyao secara bertahap melepaskan suasana hatinya yang tertekan dan mengobrol dengan Lin Xuan dari waktu ke waktu. Waktu berlalu menit demi menit, dan setelah perjalanan panjang selama 4 jam, sebuah Maybach gelap dan ramping perlahan melaju ke desa Li. Para petani sedang sibuk dengan pekerjaan pertanian ketika mereka tiba-tiba melihat mobil mewah ini melaju ke desa. Mereka menghentikan pekerjaan mereka dengan terkejut dan mengikuti lintasan kendaraan dengan cermat. Mereka ingat bahwa tidak seorang pun di desa yang tampaknya mampu mengendarai mobil mewah seperti itu, jadi mereka mulai berdiskusi tentang siapa itu. Mobil siapa ini? Sangat indah, seorang warga desa berseru. Ya, aku belum pernah melihat mobil sebagus ini. Penduduk desa lain menimpali. Saat semua orang sedang berbicara, Maybach berhenti. Pintu terbuka dan Lin Xuan membawa Li Mengyao keluar dari mobil. Wah, anak siapa ini? Dia sangat tampan, seorang wanita tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ya, pria itu sangat tampan. Persis seperti seorang bintang film gadis muda lainnya setuju. Wanita itu terlihat sedikit seperti keponakan Li Qingmin. Seseorang mengenali Li Mengyao. Karena batu nisan Li Qingyang tidak jauh dari pintu masuk desa, mobil hanya dapat diparkir di satu jalan di desa dan sisa perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Istri. Hati-hati. Lin Xuan dengan hati-hati mendukung Li Mengyao dan perlahan berjalan maju. Baiklah, aku sedang memperhatikan. Li Mengyao tersenyum pada Lin Xuan dan berkata dengan lembut. Keduanya berjalan berdampingan dan segera tiba di batu nisan Li Qingyang. Saat ini batu nisan di depan saya tidak mengumpulkan banyak debu. Tetapi ada beberapa daun berguguran seolah-olah seseorang datang untuk membersihkannya secara teratur.
Sebuah foto Li Qingyang ketika dia masih muda terukir di batu nisan. Dia memiliki wajah yang tampan. Tekad di antara alis dan matanya dan sudut mulutnya sedikit terangkat menampakkan senyum percaya diri. Mata indah Li Mengyao mirip dengan mata ayahnya. Jernih dan cerah mengungkapkan tatapan tegas. Lin Xuan mengeluarkan peralatan dan mulai dengan hati-hati membersihkan daun-daun berguguran di sekitar batu nisan, sementara Li Mengyao dengan lembut mengatur persembahan yang dia bawa dan meletakkannya di depan batu nisan. Mengingat Li Mengyao sedang hamil, Lin Xuan secara khusus mengeluarkan matras lembut dan meletakkannya di tanah. Kemudian mereka berdua berlutut dengan lembut bersama-sama. Dengan lutut mereka di atas matras menghadap batu nisan Li Qingyang. Ayah, aku di sini untuk Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Orang baik sepertimu pasti menjalani kehidupan yang bahagia di surga, Li Mengyao berkata dengan lembut dengan air mata di matanya. Ayah, aku ingin memberitahumu bahwa aku menjalani kehidupan yang sangat baik sekarang, Li Mengyao melanjutkan berbicara dengan senyum bahagia di wajahnya. Saya sudah lulus dari perguruan tinggi dan sudah menikah. Suami saya sangat mencintai saya dan merawat saya dengan baik dan ibu saya Li Mengyao dengan lembut membelai foto di batu nisan. Al-Sodat. Kamu akan menjadi seorang kakek dan seorang kakek untuk dua anak kamu pasti akan sangat bahagia jika kamu ada di sini. Saat Li Mengyao berbicara, suaranya berangsur-angsur tercekat dan air mata mengalir di pipinya. Lin Xuan menatap istrinya dengan sakit hati dan dengan cepat mengeluarkan tisu untuk menyeka air matanya. Ayah, pria di sebelahmu itu menantumu. Bagaimana dia? Apakah dia setampan dirimu ketika masih muda? Li Mengyao tertawa terbahak-bahak dan menunjuk Lin Xuan untuk memperkenalkannya kepada ayahnya. Dia tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki karirnya sendiri. Dia menjagaku dalam segala hal. Putrimu punya selera yang bagus, kan? Dia menggandeng tangan Lin Xuan dan menggenggamnya erat dengan, "Halo ayah mertua, saya Lin Xuan, suami Li Mengyao." Dia menatap nama di batu nisan itu, dan rasa hormat melonjak di hatinya. Terima kasih banyak atas cinta Anda untuk Mengyao ketika dia masih kecil, jangan khawatir. Mengyao akan diserahkan kepadaku mulai sekarang, aku tidak akan membiarkannya celaka, Lin Xuan berkata dengan nada tegas. Dia tahu bahwa tanggung jawab ini berat. Tetapi dia bersedia menghabiskan seluruh hidupnya untuk melindungi Li Mengyao dan keluarganya. Keduanya berlutut dalam diam, kesedihan di hati mereka berangsur-angsur berubah menjadi ketenangan. Setelah beberapa saat, Lin Xuan dengan lembut meraih tangan Li Mengyao dan dia membungkuk dalam-dalam ke batu nisan itu, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup meniup banyak dandelion dan mereka terbang di seluruh langit seperti kepingan salju ringan. Biji dandelion kecil ini menari-nari di udara. Seolah-olah sekelompok elf sedang bermain dengan gembira. Mereka berkibar menuju langit kontras dengan langit biru dan awan putih seolah-olah mereka dengan berani mencari jarak yang tidak diketahui. Membentuk gambar yang luar biasa. Li Mengyao bersandar di bahu Lin Xuan, diam-diam melihat pemandangan indah di depannya. Lin Xuan dan Li Mengyao berjalan kembali perlahan-lahan bergandengan tangan. Ketika mereka hampir mencapai Maibah, mereka menemukan bahwa penduduk desa telah berkumpul di sana dan mereka sudah kembali. Seorang penduduk desa berteriak. Penduduk desa lainnya berbalik dan melihat ke arah Lin Xuan dan Li Mengyao. Lin Xuan dan Li Mengyao terus berjalan menuju Maibah dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan seorang wanita tua berambut putih dengan tongkat berdiri di samping mobil. Bab 127. Aku pasti akan menjaga Mengyao baik-baik dalam kehidupan ini. Wajah lelaki tua itu penuh dengan jejak waktu, tetapi ada cahaya hangat di matanya. Yao Yao, apakah kamu sudah kembali? Wanita tua itu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan Li Mengyao dengan cepat melangkah maju. Memegang lengan wanita tua itu dan dengan lembut menjawab, nenek, aku sudah kembali. Meskipun keluarga kakek dan paman menganggap Li Mengyao sebagai beban dan dengan kejam meninggalkannya, nenek selalu sangat baik padanya. Ketika kami ingin memutuskan hubungan, nenek saya sangat menentangnya. Tetapi pada akhirnya dia tidak dapat mengubah keputusan itu. Melihat kamu menjalani kehidupan yang bahagia sekarang, nenek merasa lega, kata nenek dengan lembut. Nenek, ibu dan aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir, kata Li Mengyao sambil tersenyum. Nenek menatap Li Mengyao dengan cermat dengan mata kaburnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa perutnya tampak sedikit aneh, jadi dia mengulurkan tangan tuanya dan membelainya dengan lembut. Oh Yao Yao, apa yang sedang kamu lakukan? Nenek bertanya dengan terkejut. Ya, nenek, kamu akan menjadi seorang nenek buyut, dan dua sekaligus Li Mengyao memberitahu neneknya dengan bersemangat. Ini adalah hal yang baik, kata nenek dengan bersemangat. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa Li Mengyao sudah lama memutuskan hubungan dengan keluarga dan suasana hatinya yang semula gembira langsung menghilang digantikan oleh desahan yang dalam. Kemudian, nenek mengeluarkan amplop merah dari sakunya dan menyerahkannya kepada Li Mengyao. Saya sudah sangat puas bahwa kamu masih mengenali saya sebagai nenekmu. Tolong simpan amplop merah ini. Ini untuk kedua anak kecil itu. Nenek berkata sambil tersenyum. Li Mengyao tahu bahwa ini pasti awalnya dimaksudkan untuk cucunya. Nenek, aku tidak bisa menerimanya. Li Mengyao menolak. Namun nenek bersikeras, saya telah mengecewakanmu selama 10 tahun terakhir jika kamu masih mengakuiku sebagai nenekmu. Ambil saja itu. Mata nenek berangsur-angsur menjadi basah dan suaranya menjadi tegas. Li Mengyao tidak punya pilihan selain menerima amplop merah. Saat ini, mata nenek tertuju pada Lin Xuan yang berdiri di samping Li Mengyao. Dia tersenyum ramah dan bertanya dengan lembut, apakah ini cucu menantuku? Dia sangat tampan. Lin Xuan tersenyum dan menjawab, ya nek, nama saya Lin Xuan. Nenek mengangguk dan memuji. Lin Xuan, nama yang bagus.
Lalu nenek tiba-tiba menjadi serius. Menatap Lin Xuan dengan serius dan berkata, "Nenek Lin Xuan memintamu satu hal, tolong jaga cucuku baik-baik." "Nenek, aku berjanji akan menjaga Meng Yao selama sisa hidupku," kata Lin Xuan dengan nada tegas. "Oke. Aku merasa lega ketika kamu mengatakan itu. Kalian harus segera pergi ketika orang tua itu datang nanti dan melihat betapa kayanya kamu sekarang. Dia mungkin akan bertingkah seperti bajingan lagi." Nenek berkata sambil tersenyum. "Baiklah, ayo kita kembali, Li Meng Yao. Baiklah, sampaikan salamku pada si Fang dan juga minta maaf padanya atas nama nenek. Ini adalah kesalahan keluarga Li kita." Nenek tersedak. Kemudian Lin Xuan membantu Li Meng Yao naik ke kereta lalu kembali ke kursi pengemudi, menghidupkan Maibah. Dan perlahan melaju pergi di bawah tatapan iri banyak penduduk desa. Tepat ketika dia hendak meninggalkan desa, dia kebetulan bertemu dengan adik laki-laki Li Qingyang, Li Qingmin. Dia membuka mulutnya karena terkejut. Matanya penuh ketidakpercayaan karena dia melihat bahwa Li Meng Yao yang telah ditinggalkan sekarang mengendarai mobil mewah. Lin Xuan dan Li Meng Yao bahkan tidak melihatnya, dan Maibah yang gelap dan ramping langsung melaju menjauh dari desa Li. Dalam perjalanan pulang, Lin Xuan melihat istrinya melihat keluar jendela dan tampak sangat tertekan. "Istriku, haruskah kita duduk di barisan belakang?" Lin Xuan menatap Li Meng Yao, matanya penuh cinta dan kelembutan. "Mengapa?" Li Meng Yao menoleh dan bertanya dengan suara rendah. "Kursi belakang luas, biarkan suamimu memelukmu sebentar." Lin Xuan berkata dengan lembut. "Siapa yang akan mengemudikan mobil?" Li Meng Yao bertanya dengan cemas. "Jangan khawatir. Biarkan sistem mengemudi cerdas teratas mengemudi," Lin Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan memarkir mobil di pinggir jalan. Membuka pintu keluar dan membawa Li Meng Yao ke kursi belakang. Dia dengan lembut membuka pintu mobil. Dengan hati-hati membantu Li Meng Yao duduk lalu duduk di sebelahnya. Di barisan belakang, Lin Xuan dengan lembut memeluk Li Meng Yao di lengannya. Membiarkannya merasakan perhatian dan perlindungannya. Kaki putih panjang Li Meng Yao beristirahat dengan lembut di paha Lin Xuan dan kepala kecilnya beristirahat di dada Lin Xuan seolah dia telah menemukan pelabuhan yang tenang. Xiao Hei memulai mode mengemudi cerdas teratas. Lin Xuan memberikan instruksi ke sistem cerdas Maibah. "Oke." Maibah menjawab. Saat kendaraan mulai perlahan, ia bergerak maju dengan mulut. "Istri, menangislah jika kamu mau, tetapi kamu tidak bisa menangis lagi ketika kamu sampai di rumah." Lin Xuan dengan lembut membelai rambut Li Meng Yao dan menghiburnya. Dia tahu bahwa dia pasti memiliki banyak keluhan dan rasa sakit di hatinya. Dan sekarang adalah waktunya untuk melepaskan emosi ini. Mendengar ini, Li Meng Yao akhirnya tidak bisa menahannya. Air matanya keluar dari matanya seperti bendungan jebol. Menetes ke kemeja Lin Xuan. Dia memeluk Lin Xuan erat-erat dan menangis dengan bebas melampiaskan semua kelelahan dan kesedihannya. Lin Xuan memeluknya dengan tenang. Merasakan setiap isakannya, hatinya dipenuhi dengan sakit hati. Dia hanya bisa menggunakan tisu untuk menyeka air mata Li Meng Yao. Mungkin dia sudah lelah menangis. Li Meng Yao bersandar pada Lin Xuan dan tertidur lelap. Lin Xuan dengan lembut menyandarkan kepalanya di kursi belakang dengan hati-hati mengencangkan sabuk pengamannya dan kemudian dengan hati-hati kembali ke kursi pengemudi. Faktanya, dia tidak pernah berani bertanya kepada Li Meng Yao tentang ayahnya, Li Qingyang, karena takut menyentuh rasa sakit yang mendalam di hatinya. Baru kemudian dia mengetahui kebenaran dari Huang Xifang. Ternyata kota Jingshui dilanda hujan deras selama beberapa hari berturut-turut yang menyebabkan sungai meluap. Dalam perjalanan pulang dari kerja, Li Qingyang menemukan seorang gadis kecil yang terseret oleh sungai yang deras. Dia melompat ke sungai tanpa ragu dan dengan keterampilan berenangnya yang luar biasa, dia dengan cepat menyelamatkan gadis kecil itu kembali ke tepi pantai. Namun, pada saat ini, air sungai tiba-tiba meningkat, kekuatan fisik Li Qingyang habis. Dan dia akhirnya hanyut oleh air sungai yang kejam. Gadis kecil yang diselamatkan oleh Li Qingyang juga menghilang tanpa jejak setelahnya. Memikirkan hal ini, Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa patah hati. Masa kecil istrinya sangat malang. Waktu berlalu menit demi menit dan akhirnya, setelah hampir 4 jam berkendara, Maibah berhenti dengan mantap di tempat parkir Times Garden. Lin Xuan kembali ke kursi belakang dan dengan lembut membangunkan Li Meng Yao. "Sayang, kita sudah sampai." Lin Xuan berkata dengan lembut. Bab 128, apakah semua gangster wanita zaman sekarang begitu saleh? Li Meng Yao dengan lembut mengucek matanya yang indah. "Biarkan suamimu melihat apakah matamu bengkak." Lin Xuan mengangkat wajah kecil Li Meng Yao dan memperhatikannya dengan cermat. Mata indahnya yang cantik seperti dua permata cerah yang berkedip padanya. Seolah-olah mengungkapkan kelembutan dan cinta yang tak berujung. "Istriku tetap cantik bahkan ketika dia menangis." Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk mencium pipi merah mudanya dan berkata dengan lembut. "Berhenti membuat masalah. Ayo pulang." Li Meng Yao tersenyum malu-malu dan mengulurkan tangan kecilnya kepada Lin Xuan. Lin Xuan meraih tangan Li Meng Yao dan membantunya keluar dari gerobak lalu berjalan menuju lift. Tak lama kemudian keduanya kembali ke rumah. Saat itu sudah lewat pukul 4 sore. Sinar matahari menyinari lantai melalui jendela, membentuk titik cahaya keemasan. "Bu, aku pulang." Li Meng Yao masuk ke rumah. Saat ini, Huang Xifang sudah menghitung waktu dan mengeluarkan sebagian besar mie yang mengepul dan semangkuk makanan rebus dari dapur. Mendengar panggilan putrinya, senyum lega muncul di wajahnya. "Kamu sudah kembali, bersiaplah untuk makan mie," kata Huang Xifang dengan lembut. "Ibu, bagaimana kamu tahu aku lapar?" Li Meng Yao bertanya dengan terkejut. "Setiap kali kamu pergi menemui ayahmu, kamu tidak banyak makan. Dan Anda langsung merasa lapar ketika kembali." Huang Xifang berkata sambil tersenyum. "Suami,
Ayo makan mie kuah buatan ibuku, enak sekali. Li Mengyao tidak sabar menarik Lin Xuan untuk duduk di restoran, matanya menunjukkan kegembiraan dan antisipasi. Aku melihatnya mengambil semangkuk penuh mie, menyendok sesendok besar saus rebus 3 rasa yang harum, dan kemudian dengan cekatan mengaduknya secara merata dengan sumpit. Kemudian, dia mengambil sumpit dengan gembira, menyeruput mie, wajahnya dipenuhi senyum bahagia dan puas. Lin Xuan juga mencobanya dan harus mengatakan bahwa keterampilan memasak ibunya sangat bagus. Ibu, mie dengan kuah sangat lezat, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Selama kamu menyukainya. Huang Xifang memandang mereka berdua dan tersenyum bahagia. Karena tidak satu pun dari mereka makan enak saat makan siang, mereka dengan cepat menghabiskan semangkuk besar mie. Setelah makan, Li Mengyao kembali ke kamarnya untuk beristirahat sementara Huang Xifang turun untuk memeriksa kemajuan renovasi toko. Namun Lin Xuan diam-diam meninggalkan rumah dia pergi ke tempat parkir di lantai bawah. Memulai Maibah dan keluar dari komunitas Times Garden. Lin Xuan pertama kali datang ke pasar tradisional terbesar di kota Jingshui dan memilih 2 lentera lotus yang indah. Pada zaman kuno, orang-orang akan melepaskan lampion lotus untuk mengungkapkan kesedihan dan kenangan mereka terhadap kerabat mereka yang telah meninggal. Setelah membeli lampion lotus, dia pergi ke toko gitar Martin terkenal di kota Jingshui. Begitu saya masuk ke toko, seorang tenaga penjualan muda yang antusias datang untuk menyambut saya. Halo, Pak, apakah Anda di sini untuk membeli gitar? Tenaga penjualan pria itu tersenyum profesional. Ya, bolehkah saya bertanya model gitar Martin apa saja yang Anda jual di sini? Lin Xuan bertanya. Oh, kami punya Martin D28, Martin D41, Martin D45, dan seterusnya. Ini semua adalah gaya yang sangat klasik. Salesman pria itu memperkenalkan. Saat ini, perhatian Lin Xuan tertarik oleh sebuah gitar. Dia berjalan ke gitar tanpa sadar dan memperhatikannya dengan cermat. Penampilan gitar ini benar-benar indah. Konturnya yang elegan dan garis-garis halusnya menguraikan pesona yang tak tertandingi yang memanjakan mata. Tuan, Anda memiliki mata yang... Pramuniaga pria itu segera maju dan berkata dengan semangat, ini adalah Martin D45 modern deluxe, kami menggunakan kayu rosewood dan spruce berkualitas tinggi dan memiliki kualitas suara yang kaya, hangat, dan seimbang baik itu bermain atau bernyanyi, ia dapat menunjukkan pesonanya yang unik. Rasanya juga luar biasa di tangan. Dengan neck yang nyaman sehingga mudah untuk memainkan fret dan memetik. Gitar ini memang terlihat bagus. Lin Xuan bertanya sambil tersenyum, bisakah saya mencoba suaranya? Tentu saja, tenaga penjualan pria itu setuju dengan mudah, dan dengan hati-hati mengambil Martin D45 modern deluxe dari rak dan dengan lembut menyerahkannya kepada Lin Xuan. Setelah Lin Xuan mengambil gitar Martin D45, dia dengan lembut menekan beberapa senar merasakan suara gitar yang indah dan tersenyum puas. Dia menoleh ke tenaga penjualan pria dan bertanya, berapa harga gitar ini? Pramuniaga pria itu tersenyum dan menjawab karena bahan yang digunakan dalam gitar ini sangat langka, harganya akan sedikit lebih tinggi. Harganya 100.000 yuan. Oke, saya akan membelinya. Tolong bantu saya mengemasnya. Lin Xuan menyerahkan gitar Martin D45 itu kembali kepada tenaga penjual pria. Tenaga penjual pria itu menerimanya dengan semangat dan berkata dengan gembira, oke. Terima kasih banyak. Kemudian, Lin Xuan pergi ke meja depan untuk membayar dan mengambil resi belanja. Tepat ketika dia akan pergi, penjual laki-laki itu menghampiri dan bertanya, Sirdo, apakah Anda ingin gitar ini diukir? Setelah berpikir sejenak, Lin Xuan tersenyum dan menjawab, ya, tolong bantu saya mengukir kata-kata Xuan Meng di atasnya. Salesman pria itu mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan bersiap untuk berbalik untuk menangani masalah ukiran. Ngomong-ngomong, aku ada urusan nanti. Bisakah kamu mengantarkan gitar ini ke lokasi ini sekitar pukul 8 malam? Lin Xuan membuka ponselnya dan menyerahkan alamat itu kepada salesman pria untuk ditinjau. Ya, karena pengeluaran Anda di toko kami lebih dari 100.000 yuan, kami dapat memenuhi beberapa persyaratan pribadi Anda. Kami akan memastikan pengiriman tepat waktu. Wiraniaga pria itu berkata sambil tersenyum. Oke, terima kasih atas bantuan Anda. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan meninggalkan toko alat musik Martin dan mengendarai Maibah pulang. Son Lin Xuan kembali ke rumah. Berganti pakaian rumah yang nyaman berbaring dengan tenang di samping Li Mengyao dan tertidur. Waktu segera tiba pukul 7 malam. Dan Lin Xuan samar-samar merasakan sepasang tangan kecil menyentuh wajahnya. Lalu ambil. Lin Xuan memegang tangan kecil Li Mengyao perlahan membuka matanya. Dan menatap istrinya yang nakal di depannya. Sayang, kamu sudah bangun. Li Mengyao tersipu dan berkata nakal. Istriku, sejak kapan kamu menjadi tidak jujur? Lin Xuan tersenyum dan dengan lembut mencubit hidungnya dengan jari-jarinya. Tidak mungkin. Li Mengyao mengerutkan bibirnya, menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya, merasa sedikit bersalah. Kamu masih bilang tidak? Lalu apa yang kamu lakukan dengan tangan kecilmu tadi? Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut memutar pipi Li Mengyao memaksanya untuk menghadapi tatapannya. Aku tidak melakukan apapun. Li Mengyao mengangkat wajahnya dengan bangga memandang polos. Hah? Apakah semua huligan wanita zaman sekarang begitu merasa benar sendiri? Lin Xuan sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum licik. Bisakah ini disebut huliganisme? Li Mengyao menjulurkan lidah kecilnya yang lucu, mengedipkan mata besarnya, dan terlihat menyedihkan. Kalau begitu, aku juga akan mencium istriku. Bab 129 Lentera Teratai. Setelah keduanya bermesraan, mereka berganti pakaian di kamar dan bersiap untuk turun berjalan-jalan.
Sayang, ayo jalan-jalan di tepi danau di dekat komunitas hari ini, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Oke, Li Mengyao tersenyum bahagia. Kemudian Lin Xuan membawa Li Mengyao ke danau di sebelah Times Garden. Danau Yingyu seperti mutiara yang bersinar. Bertatahkan di tanah yang damai ini. Air danau sebening cermin memantulkan bulan yang cerah dan pepohonan hijau subur di sekitarnya membentuk gambaran alam yang megah. Lin Xuan dan Li Mengyao berjalan-jalan di sepanjang danau menikmati kesegaran yang dibawa oleh angin dan lingkungan yang damai. Keduanya berbicara dan tertawa di sepanjang jalan dan segera tiba di jalan buntu. Li Mengyao berdiri di tepi danau memandang bulan purnama. Lin Xuan bisa melihat bahwa istrinya masih merindukan ayahnya. Jadi dia mengeluarkan 2 lentera teratai yang telah dia siapkan sebelumnya dari semak-semak di belakangnya. Aku menyembunyikannya di sini setelah aku membelinya sore hari. Wivelet, mari kita nyalakan lentera lotus, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Lentera lotus, Li Mengyao menoleh dengan rasa ingin tahu. Melihat 2 lentera lotus yang indah masing-masing kelopak diukir seperti aslinya. Kelopak-kelopaknya tersusun rapi dan berlapis-lapis di sekeliling sumbu tengah seperti teratai yang mekar, memancarkan keindahan yang tenang dan damai. Sayang, kapan kamu membelinya? Secercah kegembiraan terpancar di wajah Li Mengyao. Saat kamu tidur siang. Lin Xuan tersenyum dan menyerahkan lampu lotus di tangannya kepada Li Mengyao. Li Mengyao mengambil lentera lotus, melihatnya dengan saksama, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Lin Xuan berkata dengan lembut, istri, lentera lotus dapat digunakan untuk mengungkapkan kesedihan dan mengenang kerabat. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Kami meletakkan lampion lotus di danau Moonlight, saya percaya ayah saya di surga juga dapat melihatnya. Li Mengyao mengangguk sedikit, matanya sedikit lembab. Terima kasih suami, dia memeluk Lin Xuan dengan lembut. Lin Xuan memeluknya kembali dengan lembut, merasakan kehangatannya. Setelah beberapa saat, mereka melepaskan pelukan. Lin Xuan mengeluarkan korek api dan menyalakan sumbu lampu lotus. Li Mengyao melakukan hal yang sama dan kemudian mereka berdua dengan lembut meletakkan lentera lotus di danau. Saat angin bertiup, lentera lotus bergoyang lembut di atas air. Cahaya bulan menyinari danau memantulkan bayangan lentera lotus membuat seluruh gambar terlihat sangat indah. Lin Xuan dan Li Mengyao berdiri dengan tenang di tepi danau bergandengan tangan menyaksikan lentera lotus berangsur-angsur menghilang, hati mereka dipenuhi kerinduan dan berkah untuk orang yang mereka cintai. Tak lama kemudian kepala lotus menghilang dari pandangan mereka dan waktunya tepat pukul 8 malam. Saat ini, tiba-tiba terdengar langkah kaki di belakangku. Keduanya menoleh ke belakang dan melihat seorang anak laki-laki menghampiri mereka sambil membawa tas ransel gitar besar. Itu adalah tenaga penjual pria. Tuan, ini adalah Martin D45 Modern Deluxe yang Anda pesan sore ini. Silakan periksa. Terima kasih. Lin Xuan mengambil ransel gitar. Dan kemudian tenaga penjualan pria itu pergi. Lin Xuan membuka ransel gitar yang memperlihatkan gitar Martin D45 Modern Deluxe yang indah. Sayang, kenapa kamu membeli gitar lagi? Bukankah kita punya piano di rumah? Li Mengyao bertanya dengan gembira. Gitar lebih praktis. Di masa depan suamimu dapat memainkan lagu untukmu kapan saja dan di mana saja seperti sekarang, Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Lalu lagu apa yang akan dimainkan suamiku untukku? Li Mengyao merasa hangat dan manis di hatinya dan tidak bisa menahan senyum bahagia. Kemarilah. Lin Xuan dengan lembut menggandeng tangan Li Mengyao dan membawanya ke paviliun indah di tepi danau. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi danau, membawa sedikit kesejukan. Lin Xuan dan Li Mengyao duduk di bangku batu di paviliun. Lingkungan sekitarnya tenang dan membuat orang merasa bahagia. Li Mengyao dengan lembut menyandarkan kepala kecilnya di bahu Lin Xuan, merasakan suhu tubuhnya yang hangat, lalu perlahan menutup matanya yang indah. Diam-diam menikmati momen damai dan indah ini. Lin Xuan mengambil gitar di sampingnya, menyetel senarnya, memetik senar dengan jari-jarinya. Dan musik indah mengalir keluar dari tangannya. Musik yang dia mainkan indah dan merdu, mengalir ke telinga Li Mengyao seperti aliran sungai yang bergemericik, membuatnya tenggelam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Lin Xuan memainkan alat musik sambil bernyanyi dengan lembut. Senyuman idola super. Tidak semanis kamu. Matahari siang bulan, tidak secerah dirimu. Kamu tidak tahu betapa lucunya dirimu. Setelah terjatuh, aku akan berdiri dengan senyum konyol. Kamu tidak pernah menyerah dengan mudah. Kegigihanku dalam mimpiku tidak pernah berubah. Aku merasa lega ketika kamu memberi. Jangan takut. Aku di sini. Serah, berani dan kejar impianmu. Tatapan penuh tekad itu. Sebuah lagu Love You 105 Degrees oleh ASI dipersembahkan untuk Li Mengyao. Why everything yang terjadi sebelumnya adalah masa lalu. Suamimu akan selalu berada di sisimu mulai sekarang. Lin Xuan dengan lembut menekan dahinya ke dahi istrinya. Suamiku adalah yang terbaik di dunia. Sudut mulut Li Mengyao sedikit terangkat dan busurnya seindah bulan sabit yang sangat indah. Mereka mendekat. Napas mereka menyatu dan membelai kulit satu sama lain dengan lembut. Perlahan bibir mereka semakin mendekat seolah tertarik oleh kekuatan tak terlihat. Dari kejauhan mereka tampak seperti seorang anak laki-laki bermain gitar dan seorang wanita cantik berpelukan dan berciuman di sebuah paviliun yang tenggelam dalam momen indah bersama ini. Danau yang tenang memantulkan cahaya bulan. Setenang cermin bulan purnama yang terang tergantung di langit menerangi sosok mereka dan membawa cahaya misterius dan menawan ke seluruh pemandangan. Saat itu larut malam, Lin Xuan dan Li Mengyao sedang berbaring di ranjang besar yang empuk. Sayang, aku juga ingin belajar musik.
Li Mengyao berkata dengan lembut sambil mengulurkan tangan kecilnya untuk dengan lembut membelai otot perut suaminya yang kuat, lalu mendongak dengan senyum manis. Oke. Suamimu akan mengajarimu mulai sekarang, kata Lin Xuan dengan lembut. Sayang, kalau aku sudah bisa bermain, aku akan bernyanyi untukmu. Li Mengyao mendorong rambut panjangnya ke belakang telinganya, menunjukkan senyum lembut dan damai. Bab 130 Rumah Nenek. Hari berikutnya tiba. Cahaya pagi menyinari tirai ke tempat tidur Lin Xuan dan Li Mengyao bangun pagi dan mulai mengemasi barang-barang mereka. Hari ini mereka akan pergi ke rumah nenek Li Mengyao. Desa Yunxi adalah desa kecil terpencil yang terletak di kota kabupaten di bawah kota Jingshui. Keluarga berencana untuk tinggal di rumah nenek selama 2 hari. Dibutuhkan lebih dari 3 jam untuk berkendara dari kota Jingshui. Istri, apakah kamu sudah membawa semuanya? Lin Xuan bertanya kepada istrinya di sampingnya sambil tersenyum saat dia mengepak barang bawaannya, wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia. Aku sudah membawa semuanya, Li Mengyao menjawab dengan gembira. Memegang sebuah koper kecil yang penuh dengan hadiah untuk neneknya. Kemudian keduanya keluar dari ruangan dan melihat bahwa Huang Xifang telah mengemasi barang bawaannya dan menyiapkan sarapan yang mewah. Keluarga itu duduk di sekeliling meja makan. Tawa memenuhi ruangan. Setelah sarapan, Lin Xuan, Li Mengyao, dan Huang Xifang pergi ke tempat parkir di lantai bawah di komunitas dan masuk ke sedan Maybach yang mewah. Lin Xuan menyalakan kendaraan dengan terampil dan memilih mode mengemudi cerdas teratas. Mobil mulai perlahan, dan Maybach melaju dengan mulus keluar dari komunitas dan menuju desa Yunxi. Mereka berbicara dan tertawa sepanjang jalan. Dan tak lama kemudian, dalam sekejap mata, mereka tiba di pintu masuk desa Yunxi. Ketika Maybach gelap dan ramping ini perlahan melaju ke desa Yunxi, itu membangkitkan rasa ingin tahu dan perhatian sekelompok penduduk desa. Semua orang berdiskusi. Siapa yang kembali mengendarai mobil bagus seperti itu? Apakah itu Tuan Huang yang terkaya? Sepertinya tidak seperti itu. Semua penduduk desa menyaksikan mobil mewah itu lewat. Kemudian mereka menyaksikan mobil mewah itu berhenti dengan mulus di depan sebuah bangunan desa yang pintu mobil terbuka dan seorang pria muda dan tampan keluar lebih dulu, matanya mengungkapkan kepercayaan diri dan tekad. Kemudian dia berjalan ke kursi penumpang dan dengan hati-hati membantu seorang wanita cantik keluar dari mobil. Akhirnya seorang wanita parubaya keluar dari kursi belakang. Semua penduduk desa tercengang. Apakah ini dari keluarga Huang Xifang? Setelah Lin Xuan mengambil bagasi dari bagasi mobil, dia menggandeng tangan Li Mengyao dan berjalan menuju gedung. Rumah nenek Li Mengyao adalah bangunan pedesaan sederhana. Meskipun tidak memiliki dekorasi mewah, namun tetap memancarkan keindahan yang sederhana dan bersahaja. Rumah itu memiliki eksterior yang sederhana dan dinding putihnya sedikit belang, menjadi saksi bisu jejak waktu. Namun, rumah itu masih memancarkan suasana hangat yang menghangatkan hati orang-orang. Li Mengyao dengan lembut mendorong pintu terbuka dan berteriak dengan gembira, "Nenek! Aku kembali menemuimu." Nenek berjalan keluar ruangan dengan bersemangat dengan senyum ramah di wajahnya. Hu Yao Yao sudah kembali. Nenek keluar rumah dengan tergesa-gesa dengan senyum ramah di wajahnya. "Ya nenek, aku merindukanmu." Li Mengyao berlari dan memeluk neneknya dengan lembut. Dia merasakan pelukan hangat neneknya dan merasa sangat bahagia. "Cucu juga merindukanmu." Nenek menepuk punggung Li Mengyao dengan lembut, matanya penuh cinta. Saat ini Wang Xifang berjalan maju dan berkata dengan lembut, "Ibu, kami kembali." Nenek berbalik mengambil tangan Huang Xifang dan berkata dengan senyum, "Oke, bagus, kalian semua kembali." Saat ini, dia mulai menatap pria muda yang berdiri di belakang cucunya dengan rasa ingin tahu. "Ini pasti cucu menantu saya," kata nenek sambil tersenyum. "Halo nenek. Nama saya Lin Xuan dan saya suami Li Mengyao," kata Lin Xuan sambil tersenyum. Oke. Oke, oh itu bagus, kamu sangat tampan." Masuk cepat, nenek menuntun semua orang masuk ke rumah dengan senyuman. Lin Xuan melihat sekeliling setelah memasuki rumah. Meskipun rumah pedesaan ini tidak semewah villa keluarganya, perabotan di sini tertata rapi dan rumahnya sangat bersih. Jelas bahwa neneknya sangat suka tinggal di sini. Lin Xuan mengikuti mereka ke ruang tamu. Setelah dia duduk, neneknya bertanya kepadanya dengan antusias, "Apakah kamu haus di sepanjang jalan?" Kemudian dia menoleh ke Li Mengyao dan berkata, "Nenek akan menuangkan segelas air untukmu." Setelah mengatakan itu dia bersiap untuk bangun dan menuangkan air. Li Mengyao dengan cepat berteriak, "Nenek, aku akan melakukannya sendiri." Namun nenek tersenyum dan melambaikan tangannya, "Kamu sedang hamil sekarang, jadi biarkan nenek yang datang." Meskipun nenekmu sudah tua, dia dalam keadaan sehat. Setelah mengatakan itu, dia berjalan cepat ke dapur dan dengan cepat mengeluarkan 3 cangkir air hangat dan meletakkannya di atas meja. "Yao Yao Yu akan mendapatkan hadiah hari ini. Nenek akan membuatkanmu ikan braise kesukaanmu," kata nenek sambil tersenyum. Mendengar ini, Li Mengyao tersenyum bahagia. Oke. Ketika dia masih kecil, hidangan favoritnya adalah ikan yang direbus yang dibuat oleh neneknya. Nenek Sung menyiapkan makan siang mewah dan semua orang duduk di sekeliling meja makan. Dengan gembira menikmati makanan lezat itu. "Sayang, ini enak sekali." Li Mengyao mengambil sepotong ikan braise dan memasukkannya ke dalam mangkuk Lin Xuan. Lin Xuan menggigit dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, lezat." Huang Xifang juga tersenyum dan berkata, "Masakan Mom Lin Xuan jauh lebih baik daripada masakan kita." Nenek tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. "Sungguh, aku ingin mencobanya malam ini." Lin Xuan mengangguk cepat, "Tidak masalah, serahkan padaku." Setelah menikmati makan siang, semua orang kembali ke kamar mereka untuk tidur siang. "Tidak ada AC di rumah nenek saya."
Hanya kipas kecil yang berputar kencang. Meskipun bulan September telah memasuki musim gugur, cuacanya masih agak panas. Lin Xuan dan Li Mengyao sedang berbaring di tempat tidur. Sayang, apakah kamu merasa tidak nyaman datang ke sini? Li Mengyao mengangkat kepalanya dan bertanya dengan prihatin. Lin Xuan tersenyum sedikit dan menjawab dengan lembut. Tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit gerah. Dia mengulurkan tangan dan menyeka keringat dari dahinya. Li Mengyao segera menunjukkan ekspresi sedih dan berkata, kalau begitu, biar aku kipas. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kipas kecil dan imut dari belakangnya dan dengan lembut mengipasi Lin Xuan. Ketika Li Mengyao masih kecil, dia tidak bisa tidur karena panas jadi ibunya menggunakan kipas ini untuk mengipasi dia dengan lembut. Lin Xuan dengan cepat menghentikannya dan berkata, aku akan melakukannya sendiri, jangan membuat dirimu lelah, istri. Tapi Li Mengyao menggelengkan kepalanya. Bersikeras mengipasi dirinya dan berbisik aku tidak lelah. Setelah beberapa saat, Li Mengyao berkata lagi sebenarnya di sini lebih dingin di malam hari. Ngomong-ngomong, kenapa ibu dan bibi tidak membawa nenek ke kota? Kehidupan akan lebih nyaman seperti ini. Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja dia melakukannya. Tetapi nenek tidak suka kehidupan kota. Dia merasa itu terlalu aneh dan sepi. Setiap kali dia pergi ke sana, dia akan berteriak untuk kembali ke pedesaan setelah beberapa hari. Jadi kami tidak punya cara untuk membiarkannya kembali, Li Mengyao menjelaskan. Lin Xuan berkata dengan emosi sepertinya nenek masih lebih menyukai kehidupan pedesaan. Ya, nenek berkata bahwa di sini dia memiliki tetangga yang akrab yang dengannya dia dapat mengobrol kapan saja dan saling mengunjungi bersama. Li Mengyao mengangguk setuju. Oke. Suami, kamu tidak panas lagi, ayo tidur, Lin Xuan berkata dengan lembut. Sambil dengan lembut mengambil kipas dari tangan Li Mengyao. Kemudian Li Mengyao berbaring dengan tenang, tubuhnya berangsur-angsur rileks. Dan segera dia tertidur lelap. Ketika Lin Xuan melihat Li Mengyao tertidur, dia mengambil kipas dan dengan lembut mengipasi istrinya. Gerakannya sangat lembut sehingga suaranya hampir tidak terdengar. Angin sepoi-sepoi bertiup di pipi Li Mengyao, membawa sedikit kesejukan, dan senyum manis muncul di wajahnya yang cantik. Lin Xuan selalu berada di sisinya. Menjaga mimpinya. Bab 131 Kakek Li Mengyao. Saat itu sudah sore hari, dan Li Mengyao memegang tangan Lin Xuan saat mereka berjalan-jalan di desa Yunxi. Saat matahari terbenam mewarnai seluruh desa Yunxi menjadi keemasan, seolah-olah menutupi desa kecil itu dengan lapisan kain kasa emas, membuatnya terlihat sangat indah. Saat ini, masih ada beberapa petani pekerja keras yang bekerja di ladang. Dan sosok mereka tampak sangat tinggi dan tegak dalam cahaya senja matahari terbenam. Bukankah ini cucu perempuan Tuan Huang? Seorang wanita parubaya di ladang mengangkat kepalanya. Memandang Lin Xuan dan Li Mengyao dan berkata sambil tersenyum. Bibi Huang, ini aku. Li Mengyao juga menjawab dengan senyuman. Oh, aku tidak menyangka gadis kecil ini sudah tumbuh besar sekali. Dia semakin cantik saja. Apakah ibumu baik-baik saja? Bibi Huang bertanya dengan khawatir. Sangat baik dan akan segera kembali. Li Mengyao menjawab. Bibi Huang, ini suamiku, Lin Xuan. Kemudian, Li Mengyao memperkenalkan Lin Xuan kepada Bibi Huang. Suamimu benar-benar tampan dan sangat cocok untuk gadis kecil itu. Bibi Huang memandang Lin Xuan dengan saksama dan berkata dengan senyum puas. Ngomong-ngomong, mobil mewah itu milikmu, kan? Bibi Huang tiba-tiba menunjuk ke Maybach yang diparkir di pinggir jalan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Bibi Huang, Lin Xuan mengangguk sambil tersenyum. Luar biasa. Kehidupan gadis kecil itu akhirnya membaik. Bibi sangat senang untukmu, semoga yang terbaik untukmu. Bibi Huang tersenyum bahagia. Terima kasih Bibi Huang. Li Mengyao berterima kasih kepada Bibi Huang sambil tersenyum. Meskipun kamu kaya sekarang, kamu tidak bisa melupakan Bibi Huang. Dulu aku mengganti popokmu waktu kamu masih kecil. Bibi Huang tersenyum dan mengenang masa lalu. Jangan bicara tentang masa lalu. Aku tidak akan pernah melupakan Bibi Huang. Wajah kecil Li Mengyao sedikit memerah. Lin Xuan dan Bibi Huang saling tersenyum. Dan suasananya sangat harmonis. Kemudian Li Mengyao terus memimpin Lin Xuan maju dan tak lama kemudian mereka tiba di satu-satunya toko serba ada di desa itu. Keduanya berjalan ke toko dan melihat seorang pria parubaya duduk santai di dalam. Mengipasi dirinya sendiri dan menonton TV. Paman Huang, aku di sini untuk membeli permen lagi, kata Li Mengyao kepada Paman Huang sambil tersenyum. Bukankah ini gadis kecil itu? Kapan kamu kembali? Paman Huang mengangkat kepalanya dan menatap Li Mengyao sambil tersenyum. Saya baru kembali pagi ini. Li Mengyao menjawab. Apakah kamu masih ingin permen? Paman Huang bertanya. Ya. Li Mengyao mengangguk dengan gembira. Apakah ini pacar gadis kecil itu? Paman Huang memandang Lin Xuan dengan hati-hati dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan, dia adalah suami saya. Li Mengyao tersenyum sedikit. Paman Huang memandang Lin Xuan dengan terkejut, matanya penuh ketidakpercayaan. Boyu harus memperlakukan gadis kecil itu dengan baik, dia adalah pil kebahagiaan desa kita. Setelah mengatakan itu, ekspresinya menjadi serius. Paman Huang, aku akan, Lin Xuan berkata dengan tegas. Li Mengyao di samping dengan cepat menyela dan berkata, Paman Huang He memperlakukan saya dengan sangat baik, Anda dapat yakin. Wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia. Paman Huang mengangguk sedikit untuk menunjukkan kepuasannya kemudian tersenyum dan berkata, baguslah kalau begitu. Kotak permen White Rabbit ini untukmu. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan permen di tangannya kepada Li Mengyao. Li Mengyao dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menolak. Itu tidak akan berhasil, ini juga tidak mudah bagi Paman Huang. Lalu, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk memindai kode untuk membayar. Namun, Lin Xuan cepat tanggap dan menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu.
Paman Huang tidak bisa menahan tawa ketika melihat ini. Dulu kamu sering datang ke tempatku untuk makan permen dan kamu tidak perlu begitu sungkan. Tawanya hangat dan Li Mengyao tersenyum tipis dan berkata dengan malu-malu. Saya tidak tahu banyak sebelumnya, terima kasih Paman Huang, kami pergi sekarang. Kemudian dia meraih tangan Lin Xuan berbalik dan pergi. Dalam perjalanan pulang, Li Mengyao dengan bersemangat membuka bungkus permen, mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, merasakan rasa manis. Sayang, buka mulutmu. Li Mengyao menoleh untuk melihat Lin Xuan dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini Lin Xuan tercengang. Mereka masih dalam perjalanan, apakah istrinya ingin menciumnya sekarang? Betapa menyesal. Lin Xuan membuka mulutnya dengan antisipasi menunggu bibir manis Li Mengyao. Dia disambut dengan permen. Suami. Apakah kamu memikirkan hal yang salah? Li Mengyao melihat ekspresi datar Lin Xuan dan tidak bisa menahan tawa. Lin Xuan berkata dengan sedikit kekecewaan. Kupikir istriku akan memberiku makan. Kamu berharap, sekarang kamu punya permen sendiri, kamu tidak boleh memakan milikku. Li Mengyao berkata dengan bangga. Kita bisa bertukar. Lin Xuan menunjukkan senyum khasnya. Li Mengyao menatap Lin Xuan dengan tatapan kosong. Saat malam tiba, Lin Xuan berjalan ke dapur, siap memasak makan malam mewah seorang diri. Dia dengan terampil memotong sayuran, menggoreng, dan merebusnya, dan hidangan lezat secara bertahap muncul di atas meja. Daging sapi goreng dengan cabai rawit memiliki aroma yang menggoda. Semur domba dengan wortel kaya dan lembut, ikan sibas kukus empuk dan berair, dan sup jamur dan ayam bergizi. Lin Xuan, kemampuan memasakmu sangat bagus sehingga nenek tidak bisa menahan diri untuk berseru setelah mencicipi makanan itu. Bu, sudah kubilang. Keterampilan memasak Lin Xuan jauh lebih baik daripada kita. Huang Xifang berkata dengan senyum bahagia di wajahnya. Jika kamu menyukainya, sering-seringlah kembali untuk memasak. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu sepertinya aku akan mendapatkan hadiah. Nenek tersenyum bahagia. Seluruh keluarga duduk mengelilingi meja makan. Menikmati momen hangat ini. Setelah makan malam di malam hari, Li Mengyao mengajak Lin Xuan ke sebuah kolam. Keduanya duduk di kursi batu, memandangi kolam kecil dan sawah di kejauhan, dengan tenang menikmati ketenangan pedesaan di malam hari. Cahaya bulan bersinar. Menerangi permukaan air menciptakan cahaya keperakan. Saat angin bertiup, bulir padi di sawah bergoyang lembut. Membuat suara gemerisik kecil. Lin Xuan bertanya dengan lembut, istri, mengapa Bibi Huang mengatakan siang hari bahwa Anda adalah cucu tuan? Huang. Menurut akal sehat, bukankah seharusnya kita menyebutkan nama spesifiknya? Li Mengyao menghela nafas sedikit dan menjelaskan. Karena kakek saya dulu adalah seorang guru di desa. Dulu, semua anak-anak di desa diajar oleh kakek saya, jadi semua orang menghormatinya dan biasa memanggilnya Pak. Ada sedikit nada sedih dalam suaranya. Lin Xuan bertanya dengan lembut, lalu kakekmu? Dia hendak bertanya lebih lanjut. Tetapi ketika dia melihat sedikit kesedihan di mata Li Mengyao, dia tidak melanjutkan bertanya. Bab 132 Aroma Beras. Setelah hening sesaat, Li Mengyao perlahan berkata. Kakek saya seperti ayah saya meninggal muda setelah meninggalkan dua bibi saya dan ibu saya. Dia tiba-tiba jatuh sakit meninggalkan tiga wanita untuk saling bergantung, matanya mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Lin Xuan diam-diam memegang tangan Li Mengyao. Li Mengyao melanjutkan, karena hal ini keluarga kami dan keluarga bibi saya memiliki hubungan yang sangat dalam. Lin Xuan tidak pernah menyangka bahwa keluarga istrinya akan begitu sengsara. Istri aku akan selalu bersamamu mulai sekarang. Lin Xuan memeluk Li Mengyao dengan lembut dan berkata dengan lembut. Baiklah, suamiku mengatakannya sebelum ini, aku selalu percaya padamu. Li Mengyao menjawab sambil tersenyum. Istri, apakah kamu ingin mendengarkan musik? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Mata Li Mengyao berbinar dan dia tersenyum bahagia, aku mau. Kalau begitu tunggu sebentar sayang, aku akan segera kembali. Lin Xuan segera berdiri dan meninggalkan kolam kecil itu. Segera dia kembali dengan gitar Martin D45. Li Mengyao bertanya dengan terkejut, suami. Mengapa kamu membawa gitar? Lin Xuan menjelaskan sambil tersenyum, gitar ditempatkan di bagasi Maybach sehingga saya bisa memainkan musik untuk istri saya kapan saja. Gerakan kecil ini membuat Li Mengyao merasakan perhatian dan cinta Lin Xuan padanya. Jadi lagu apa yang akan dinyanyikan suamiku? Li Mengyao mengangkat kepalanya dan menatap Lin Xuan sambil tersenyum, matanya penuh antisipasi. Lin Xuan tidak menjawab tetapi berkonsentrasi bermain gitar. Saat jari-jarinya memetik senar, suara gitar yang indah terdengar. Seperti suara alam. Setelah itu, Lin Xuan mulai bernyanyi. Jika Anda memiliki terlalu banyak keluhan tentang dunia ini, jika kamu jatuh, kamu tidak akan berani maju. Mengapa orang begitu rapuh dan bejat? Tolong nyalakan TV. Berapa banyak orang yang berusaha dengan berani untuk maju demi kehidupan? Haruskah kita merasa puas? Hargai segala sesuatu bahkan jika Anda tidak memilikinya. Ingat, kau bilang rumah adalah satu-satunya kasti. Teruslah berlari di sepanjang sungai yang harum dengan padi. Aku tahu mimpi masa kecilku. Jangan menangis, biarkan kunang-kunang membawamu pergi. Lagu-lagu pedesaan adalah ketergantungan abadi. Pulanglah dan kembalilah ke keindahan aslinya. Lagu Rice Fragrance milik Jay Chou telah diputar. Suaranya jernih dan menular. Dan dia menginterpretasikan emosi dalam lirik dengan jelas. Seluruh kolam tenggelam dalam musik yang indah ini seolah waktu telah berhenti. Saat ini, Li Mengyao bersandar dengan tenang di bahu Lin Xuan, menutup matanya yang indah dengan lembut, dan membenamkan dirinya dalam musik yang indah. Wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia. Seolah seluruh dunia menjadi indah.
Lin Xuan sedikit mengangkat sudut mulutnya dan bertanya dengan lembut istri. Apakah kedengarannya? Li Mengyao membuka matanya yang indah dengan secerca kegembiraan di dalamnya dan menjawab dengan senyuman. Kedengarannya bagus. Apakah ada hadiah? Lin Xuan menatapnya dan tersenyum. Ya. Li Mengyao berkedip nakal ketika mendengar itu dan melihat sekeliling. Dia merasa lega hanya setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, termasuk anak-anak kecil. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan mengeluarkan 2 permen dari sakunya. Kemudian dia dengan lembut meraih sakunya dan mengeluarkan 2 permen dengan lembut merobek kertas pembungkusnya. Menyerahkan satu kepada Lin Xuan terlebih dahulu dan kemudian memakan satu sendiri. Apakah ini satu-satunya hadiah? Lin Xuan sedikit kecewa. Oh, masih ada lagi. Setelah mengatakan itu, dia memeluk erat leher Lin Xuan dengan tangan kecilnya. Mengangkat kepalanya dan menawarkan bibirnya yang lembut dan harum. Tanpa sadar dua orang itu bertukar permen. Waktu dengan cepat tiba pada siang hari berikutnya setelah makan siang di rumah neneknya Lin Xuan dan Li Mengyao bersiap untuk berangkat kembali ke kota Jingshui. Mama, kamu benar-benar tidak perlu membawa begitu banyak barang. Huang Xifang menghentikannya ketika dia melihat ibunya hendak memasukkan tas ke dalam mobil lagi. Ayam, bebek, dan angsa ini semuanya dipelihara di rumah. Sehingga Anda dapat memakannya dengan lebih tenang. Dan sayuran ini semuanya ditanam oleh saya pribadi, jadi sama sekali tidak ada polusi. Anda dapat membawanya kembali untuk menyehatkan tubuh Yao Yao. Saat sang nenek berbicara, dia menyerahkan tas di tangannya kepada putrinya. Huang Xifang mengambil tas itu tanpa daya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saya tahu momis ini cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Bagaimana ini mungkin? Nenek sama sekali tidak mendengarkan dan terus memasukkan semua jenis produk pertanian ke dalam bagasi Maibah. Oke. Akhirnya penuh. Nenek melihat bagasi yang penuh sesak dan mengangguk puas. Kemudian Lin Xuan membantu Li Mengyao masuk ke mobil dan Huang Xifang juga duduk di kursi belakang. Semoga perjalananmu aman, nenek berteriak keras sambil berdiri di depan pintu. Oke. Bu, ayo berangkat. Huang Xifang membuka jendela mobil dan menjawab. Nenek. Kami akan datang menemuimu lain kali. Li Mengyao tersenyum manis dan melambai keluar jendela. Nenek, kami pergi. Lin Xuan juga mengucapkan selamat tinggal kepada neneknya sambil tersenyum. Oke, hati-hati di jalan. Nenek melambaikan tangannya dengan senyum ramah di wajahnya. Saat Lin Xuan menekan tombol mulai, Maibah perlahan melaju keluar dari rumah neneknya dan menuju kota Jingshui. Dalam beberapa hari setelah kembali ke rumah, Li Mengyao membeli matras yoga dan pakaian yoga hamil secara online dan belajar melakukan yoga sambil menonton video di rumah. Dia merasa tubuhnya semakin gemuk, jadi dia memutuskan untuk melakukan yoga agar tetap bugar. Sekarang dia mulai bertambah berat badan, bisa merasakan gerakan janin dengan jelas, dan sering buang air kecil. Ini semua adalah gejala umum kehamilan. Lin Xuan merawat Li Mengyao di rumah, memijat kaki dan pinggangnya setiap hari untuk meredakan ketidaknyamanannya. Dia juga akan menyiapkan berbagai makanan bergizi untuknya untuk memastikan bahwa dia dan bayinya mendapatkan nutrisi yang cukup. Sekali, Lin Xuan memasukkan sedikit cabai ke dalam hidangan jenis yang sedikit pedas. Setelah menggigit, Li Mengyao mengeluarkan. Lin Xuan sangat ketakutan hingga dia berdiri dengan tergesa-gesa. Dia bertanya dengan khawatir, apa yang salah, apakah kamu merasa tidak enak badan? Tidak, bayi itu baru saja menendangku, Li Mengyao berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, jangan makan sepiring daging. Sayang, aku memasukkan sedikit cabai ke dalamnya. Lin Xuan buru-buru mengambil piring itu, takut Li Mengyao akan merasa tidak nyaman setelah memakannya. Sepertinya bayinya tidak suka makanan pedas. Li Mengyao di malam hari sebelum tidur. Lin Xuan dengan lembut meletakkan tangannya di perut Li Mengyao dan mendengarkan dengan saksama untuk melihat apakah dia bisa mendengar suara bayi. Tiba-tiba suara samar terdengar dari perut Li Mengyao. Sayang, apakah kamu mendengar itu? Bayi itu baru saja bergerak. Li Mengyao berteriak kaget dengan senyum bahagia di wajahnya. Aku mendengarnya, aku benar-benar mendengarnya. Lin Xuan tersenyum bahagia seperti anak kecil. Bab 133, nama apa yang harus diberikan kepada bayi. Lin Xuan terus mendengarkan perut Li Mengyao untuk sementara waktu, tetapi kali ini dia tidak mendengar gerakan apapun. Namun, ini tidak memengaruhi kegembiraannya. Dia dengan senang hati berbaring kembali di ranjang, memeluk Li Mengyao erat-erat dengan satu tangan, dan meletakkan tangan lainnya dengan santai di belakang kepalanya. Dia menatap langit-langit dan mulai tenggelam dalam pikiran yang dalam. Sudah hampir waktunya untuk memberi nama yang bagus untuk bayi-bayi itu. Apa yang harus saya beri nama anak laki-laki dan putriku? Lin Xuan sedang berpikir, istriku, menurutmu apa nama yang cocok untuk bayi kita? Lin Xuan bertanya dengan lembut sambil membelai rambut Li Mengyao. Bukankah terlalu dini untuk mempertimbangkan masalah ini? Sekarang Li Mengyao mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut. Sudah larut malam, kita perlu bersiap-siap. Sebelumnya Lin Xuan dengan lembut memeluk Li Mengyao dan berkata sambil tersenyum. Tapi aku belum memikirkannya. Kenapa kita tidak menunggu sedikit lebih lama? Li Mengyao berkata sambil tersenyum. Oke, kata Lin Xuan dengan penuh kasih sayang. Keesokan harinya, Lin Xuan pergi ke pasar untuk membeli sayuran di pagi hari dan secara tak terduga melihat sebuah kios yang menjual bahan-bahan makanan khas timur laut. Ini mengingatkannya pada beberapa angsa domestik yang dibawa oleh neneknya. Dengan ide di benaknya, dia memutuskan untuk membeli beberapa bahan, kembali, dan memasak makanan mewah khas timur laut untuk istrinya. Lin Xuan dengan antusias memilih berbagai bahan khusus timur laut. Seperti bihun dan jamur hazel, lalu kembali ke rumah dengan gembira dengan panen yang melimpah. Pada siang hari menjelang waktu makan, Li Mengyao sedang membaca dengan tenang di balkon ketika dia tiba-tiba mencium aroma yang menggoda.
Dia menutup buku itu dan pergi ke restoran mengikuti aroma itu. Saat itu Lin Xuan berjalan keluar dari dapur dengan sebuah panci besi besar di tangannya, yang penuh dengan makanan dan memancarkan aroma menggoda. Dia meletakkan panci itu di meja makan dan membuka tutupnya. Di dalam panci itu, dia melihat daging angsa yang empuk dan berair, kentang cincang, jagung emesh, jamur hazel yang lezat, dan bihun yang lembut dan kenyal. Wow! Baunya sangat enak. Li Mengyao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru menatap sepanci angsa rebus di dalam panci besi. Ini adalah hidangan khusus dari Tiongkok Timur Laut yang saya buat khusus untuk Anda. Sup angsa yang direbus dalam panci besi, kata Lin Xuan dengan bangga. Sayang, bisakah kamu memasak masakan Timur Laut? Li Mengyao bertanya dengan terkejut. Tentu saja suamimu bisa melakukan segalanya, jawab Lin Xuan dengan percaya diri. Lalu mencium mulutnya yang sedikit terbuka. Li Mengyao bersenandung lalu menoleh ke belakang dengan panik hanya untuk menemukan bahwa Huang Xifang baru saja keluar dari kamar, menatap mereka dengan senyum di wajahnya. Dia tiba-tiba merasa sangat malu, wajahnya memerah seperti apel matang dan dia memelototi Lin Xuan dengan marah. Jadi Lin Xuan segera dicubit dengan keras. Kemudian Lin Xuan mengeluarkan sepiring makanan laut lokal yang lezat dan sepiring tulang babi rebus dengan rasa saus yang kuat dari dapur. Dengan cara ini makanan mewah dari Timur Laut diletakkan di atas meja. Dan keluarga duduk di sekitar dan mulai menikmati makanan. Sayang, ini sangat lezat. Li Mengyao mengambil sepotong daging angsa yang direndam dalam sup dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah mengunyahnya dengan hati-hati, senyum bahagia muncul di wajahnya. Lin Xuan, apakah kamu pernah ke Cina Timur Laut sebelumnya? Rasanya sangat otentik. Huang Xifang juga mencicipinya dan kagum. Aku belum pernah ke sana. Aku mempelajari semua ini di internet. Jika rasanya enak, makanlah lagi. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan mengambil sepotong daging angsa yang menggoda untuk Huang Xifang dan Li Mengyao. Tulang yang diberi saus ini baunya sangat enak. Hidangan lokal berupa 3 sayuran segar ini juga sangat lezat. Li Mengyao tidak bisa berhenti makan. Makan perlahan. Lin Xuan menatap Li Mengyao dan tersenyum. Saat malam tiba, bintang-bintang berkelip di danau Yingyu yang tenang. Lin Xuan mengajak Li Mengyao jalan-jalan santai di tepi danau. Lin Xuan mendengarkan bisikan Li Mengyao sambil mengagumi indahnya pemandangan malam danau. Di bawah sinar bulan, kedua sosok itu tampak sangat hangat. Seseorang datang dan selamatkan cucu saya. Tiba-tiba, seruan mendesak minta tolong terdengar di tepi danau. Memecah kesunyian. Bab 134. Aku hanya berharap kamu bisa selalu berada di sisiku. Lin Xuan dan Li Mengyao saling memandang dan segera berjalan cepat menuju arah suara itu berasal. Mereka melewati hutan lebat dan sampai di paviliun indah, tempat mereka melihat seorang wanita tua berpakaian mewah berteriak cemas. Wajahnya penuh ketakutan dan matanya mengungkapkan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Orang tua, apa yang terjadi? Lin Xuan bertanya dengan prihatin. Wanita tua itu menunjuk ke danau di samping paviliun dengan tangan gemetar dan berkata dengan suara tercekat, cucu saya jatuh ke danau, saya tidak bisa berenang. Lin Xuan melihat ke arah yang ditunjuk wanita tua itu. Dan melihat sosok kecil berjuang mati-matian di danau tidak jauh dari sana dan segera tenggelam. Pada saat ini sudah ada beberapa orang yang menonton. Beberapa menelepon polisi, beberapa menyaksikan kegembiraan dan beberapa mencari pelampung tetapi tidak ada yang pergi menyelamatkan. Istri aku akan segera kembali. Lin Xuan dengan cepat melepas bajunya dan menyumpalkannya ke Li Mengyao. Sayang, hati-hati. Sebelum Li Mengyao menyelesaikan perkataannya, Lin Xuan sudah melompat ke danau. Air danau itu sangat dingin. Tetapi dia tidak peduli dan berenang sekuat tenaga ke tempat anak laki-laki itu berada. Li Mengyao berdiri dengan cemas di tepi danau, tangannya mengepal erat, menatap dengan saksama ke tempat Lin Xuan menyelam ke danau. Berdoa dalam hati agar semuanya berjalan dengan baik. Waktu berlalu menit demi menit, tetapi Lin Xuan masih belum muncul. 30 detik berlalu. Dan Lin Xuan masih belum muncul. Li Mengyao mengerutkan kening dan mulai khawatir. 1 menit berlalu. Dan Lin Xuan masih belum muncul. Li Mengyao mondar-mandir dengan cemas, matanya selalu tertuju pada danau berharap untuk melihat sosok Lin Xuan. 2 menit berlalu dan Lin Xuan masih belum muncul. Wajah Li Mengyao menjadi pucat, bibirnya sedikit bergetar. Dan air mata menggenang di matanya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah Lin Xuan akan berada dalam bahaya? Apakah dia akan terjerat oleh tanaman air? Apakah setiap detik terasa selama setahun? Akhirnya 30 detik berikutnya berlalu. Tiba-tiba danau beriak dan kepala Lin Xuan muncul dari air, masih memeluk erat anak itu di lengannya. Dia mendayung dengan keras dan berenang menuju pantai. Li Mengyao telah menunggu dengan cemas di pantai, tidak berani mengalihkan pandangannya dari danau sejenak. Ketika dia melihat Lin Xuan muncul ke permukaan, sedikit kejutan terpancar di matanya. Tapi lebih mengkhawatirkan, Li Mengyao mengepalkan tinjunya erat-erat, air mata kembali menggenang di matanya dan mengalir di pipinya. Segera, Lin Xuan berhasil membawa anak laki-laki itu kembali ke pantai. Pada saat ini, anak laki-laki itu benar-benar tidak sadarkan diri dan wajahnya pucat menakutkan. Lin Xuan tidak ragu-ragu dan segera mulai memberikan pertolongan pertama kepada anak itu. Mengikuti apa yang telah dipelajarinya, dia menekan dada anak laki-laki itu secara berirama dan kemudian melakukan resusitasi jantung paru-paru. Berkali-kali Lin Xuan terus mengulangi tindakan ini, berharap untuk membangunkan kehidupan malang ini. Namun meskipun Lin Xuan telah berusaha sekuat tenaganya, anak kecil itu tetap tidak merespons. Juner, bangun, jangan membuat nenek takut. Nenek tua di sebelahnya sudah menangis.
dia memanggil nama cucunya dengan suara gemetar berharap keajaiban akan terjadi. Lin Xuan terus melakukan CPL tetapi anak kecil itu masih tidak merespons. Tepat ketika dia akan menyerah sebuah keajaiban terjadi. Saat keluar dari mulut anak kecil itu, tubuhnya sedikit berkedut. Lin Xuan sangat gembira dan terus memberikan pertolongan pertama anak kecil itu batuk dan memuntahkan banyak air danau dan napasnya berangsur-angsur kembali normal. Saat itu, mobil polisi dan ambulans tiba di tempat kejadian. Petugas medis dengan cepat keluar dari mobil, segera memeriksa anak kecil itu. Dan segera mengirimkannya ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Lin Xuan menghela napas lega dan beban di hatinya akhirnya terangkat. Li Mengyao berlari dengan gembira dan memeluk Lin Xuan. Air mata mengalir tak terkendali. Tidak apa-apa, Lin Xuan dengan lembut membelai rambut Li Mengyao. Tapi Li Mengyao hanya memeluk Lin Xuan dengan erat dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Lin Xuan menggandeng tangan Li Mengyao dan perlahan meninggalkan tempat kejadian. Di rumah sakit rakyat Jingsui, seorang dokter dengan jas putih dengan hati-hati memberikan pemeriksaan komprehensif kepada anak laki-laki kecil itu. Ekspresinya yang tegang, akhirnya mengendur dan dia menghela napas lega. Syukurlah. Anak itu tidak lagi dalam bahaya dan dalam kondisi stabil. Untungnya anak itu menerima perawatan darurat tepat waktu setelah tenggelam jika tertunda. Konsekuensinya akan menjadi bencana. Mendengar perkataan dokter wanita tua yang telah menunggu di sampingnya sangat gembira hingga air mata hampir jatuh dari matanya, dia memegang erat tangan dokter dan berulang kali berterima kasih kepadanya. Terima kasih dokter. Namun pada saat ini wanita tua itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Baru saja, saya begitu fokus untuk bergegas naik ambulans sehingga saya benar-benar lupa tentang pemuda yang menyelamatkan nyawa cucu saya. Saat ini, dia sudah menghilang tanpa jejak. Setelah kembali ke rumah pada malam hari, Lin Xuan membawa Li Mengyao ke kamar tidur utama untuk mandi. Namun, selama seluruh proses, Li Mengyao tetap diam. Dengan mata sedikit merah, seolah-olah dia masih tenggelam dalam kejadian mendebarkan yang baru saja terjadi dan tidak bisa melepaskannya. Setelah mandi, Lin Xuan dan Li Mengyao berganti pakaian tidur yang nyaman dan berbaring di tempat tidur yang empuk. Lin Xuan dengan lembut memeluk Li Mengyao dan bertanya dengan nada khawatir, "Istri, apakah kamu masih marah padaku?" Li Mengyao menjawab dengan lembut, dengan sedikit rasa kesal dan khawatir dalam suaranya. "Maafkan aku, sayang. Seharusnya aku tidak membuatmu khawatir." Lin Xuan menundukkan kepalanya dan menatap Li Mengyao dengan mesra, matanya penuh cinta dan kelembutan. "Sayang, aku tidak ingin kamu menjadi pahlawan, aku juga tidak ingin kamu menjadi penyelamat di mata orang lain. Aku hanya berharap kamu bisa selalu berada di sisiku, aman dan sehat." Suara Li Mengyao sedikit bergetar, dan air mata mengalir di pipinya yang putih, meninggalkan jejak air mata sebening kristal. 3 menit yang mendebarkan barusan membuatnya merasakan ketakutan kehilangan Lin Xuan. "Istri aku dibesarkan di tepi laut, aku perenang yang baik, aku yakin aku bisa menyelamatkannya dalam situasi itu. Bahkan jika dia benar-benar mencapai batasnya, aku masih bisa keluar dari situ." Lin Xuan dengan lembut menyeka air mata dari sudut mata Li Mengyao sambil menjelaskan dengan sabar. Faktanya, Lin Xuan sudah menjadi perenang yang sangat baik dan setelah diperkuat oleh sistem, kebugaran fisiknya jauh melampaui orang biasa. Karena itu, dia bisa bertahan di air untuk waktu yang lama dan bahkan jika dia tidak berhasil menyelamatkan orang, dia yakin dia bisa mundur dengan selamat. "Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku sejak awal?" Li Mengyao menatap Lin Xuan dan berkata dengan sedih. "Situasinya mendesak barusan dan aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu. Tapi jika aku menghadapi hal serupa di masa depan, aku pasti akan memberitahumu sebelumnya." Lin Xuan menjawab dengan lembut. "Aku hanya akan bertindak jika aku yakin. Jika aku tidak yakin, aku tidak akan mengambil risiko dengan mudah." Lin Xuan kemudian berkata dengan, "Suami, apakah aku wanita yang jahat?" Li Mengyao menundukkan kepalanya dan bertanya dengan suara pelan. "Bagaimana mungkin? Kamu hanya mengkhawatirkanku. Kamu adalah istri terbaik di dunia." Lin Xuan menghiburnya dan dengan lembut mencium keningnya. "Jika suamiku benar-benar yakin, aku tentu berharap kamu akan pergi dan menyelamatkan orang. Bagaimanapun juga, menyelamatkan nyawa adalah hal yang hebat." Li Mengyao mengangkat kepalanya yang cantik dan tersenyum tipis. Bab 135, jika kamu tidak setuju, aku akan selalu mengikutimu. Hari berikutnya tiba. Cahaya pagi menyinari kamar melalui gorden. Lin Xuan bangun perlahan dan ketika dia membuka matanya, hal pertama yang menarik perhatiannya adalah wajah kecil Li Mengyao yang beristirahat dengan lembut di dadanya dengan senyum tipis di bibirnya. Perasaan hangat dan bahagia melonjak di hati Lin Xuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan memberikan ciuman lembut di dahi Li Mengyao. Kemudian, dia dengan hati-hati bersiap untuk bangun, takut dia akan membangunkan wanita cantik di lengannya. Namun, tepat ketika dia mencoba untuk mengambil tangan Li Mengyao yang melingkar di pinggangnya, Li Mengyao sedikit mengernyit. Kemudian mata indahnya perlahan terbuka mengungkapkan sedikit kebingungan dan kantuk. Begitu Li Mengyao membuka matanya, dia melihat Lin Xuan bersiap untuk pergi. "Sayang, kamu mau kemana?" Li Mengyao buru-buru meraih tangan Lin Xuan dan bertanya dengan suara lembut. Setelah kejadian mendebarkan tadi malam, dia takut Lin Xuan akan menghilang dari pandangannya lagi. "Sayang, suamimu baru saja ingat untuk membuatkanmu sarapan. Kamu harus tidur sedikit lebih lama ya sayang." Lin Xuan mencium wajah kecil Li Mengyao dengan lembut lagi. Kemudian dengan lembut menghiburnya dan berbaring lagi. Melihat wajah menawan Li Mengyao, Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa istrinya sangat cantik.
Sayang, mulai sekarang peduli apa yang kamu lakukan kamu harus memberitahuku dulu. Li Mengyao mengedipkan mata besarnya yang indah dan berbicara kepada Lin Xuan dengan serius. Lin Xuan sedikit bingung. Jika kamu tidak setuju, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Li Mengyao berkata dengan cemberut. Lalu, maukah kamu mandi dengan suamimu? Lin Xuan ikuti. Wajah halus Li Mengyao memerah dan dia berkata dengan suara rendah. Dibandingkan dengan suamiku yang menghilang di depanku, lebih baik aku mengorbankan diriku untuk sementara waktu. Melihat penampilan istrinya yang menggemaskan, Lin Xuan tidak bisa menahan perasaan impuls di hatinya. Dia membungkuk dan dengan lembut memegang wajah kecil Li Mengyao dan mencium mulut kecilnya yang merah ceri. Baiklah, aku belum mencuci muka, kata Li Mengyao samar-samar. Namun, Lin Xuan sama sekali tidak peduli. Dia mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum suamiku tidak keberatan. Setelah mengatakan bahwa dia siap untuk menciumnya lagi. Melihat ini, Li Mengyao dengan cepat menutup mulutnya dan berkata dengan nada genit, suami,